Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tugu Golong Giling Keraton Panggung Krapyak membentuk sebuah sumbu poros yang merupakan sumbu filosofi. Itulah di Tugu Yogyakarta adalah Tugu Golong Giling dan Panggung Krapyak merupakan simbol lingga dan joni yang melambangkan kesuburan. Oleh Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, konsep sumbu filosofi yang Hindustis ini diubah menjadi konsep filosofi Islam Jawa. Sangkan Paraning Dumadi dengan Kedaton sebagai titik pusat sentrum filosofi yang visualisasikan dengan lampu Kiai Wiji yang tidak pernah padam sejak Sri Sultan Hamengkubuwono yang bertahta. Seperti itu. Dari Jogja ini ada Tugu Yogyakarta ini adalah sebagai sumbu filosofi. Dari Panggung Krapyak sampai Kedaton melambangkan asal manusia dilahirkan sampai menginjak dewasa, menikah dan melahirkan sebuah anak atau sangkan. Dari Tugu Pal Putih sampai Kedaton melambangkan perjalanan manusia menghadap Sang Pencipta atau Paran. Khusus dari Bangsal Manguntur Tangkil ke utara sampai Tugu merupakan arah pandang Sultan pada saat Sultan melaksanakan proses kehidupan yang dilandasi menyembah secara tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan disertai satu tekad menuju kesejahteraan rakyat atau golong giling seperti itu, dan didasari hati yang suci atau warna putih, jadi dilambangkan dengan warna putih. Itulah sebabnya Tugu Golong Giling ini juga sebagai titik pandang utama Sultan pada saat melaksanakan meditasi di Bangsal Manguntur Tangkil di Sitinggil Utara seperti itu. Jadi wawasan ini untuk sangat bermanfaat untuk kita semua, adanya Tugu di Yogyakarta maupun Tugu di Yogyakarta ini. Dan pada tahun 1889 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketujuh, Tugu runtuh akibat gempa bumi tersebut dibangun kembali namun dengan bentuk yang berbeda dengan Tugu Golong Giling yang asli. Bangunan kembali Tugu tersebut mendapat sambutan baik dari Residen Z. Mulemester dan pelaksananya dipimpin oleh ZPF Van Brussel op Sister Waterstaat dan dibiayai Pepatih Dalem Kanjeng Raden Adipati Danurjan kelima. Pembangunan Tugu yang baru tersebut selesai pada tanggal 3 Oktober 1889 atau 7 Sapar 1819. Tahun Jawa ditandai dengan Candra Sengkolo atau Candra Sengkala Wiworo Harjo Manggala Projo 1819 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian Tugu ini dinamakan De Witspal atau Tugu Putih. Jadi dinamakan De Witspal atau Tugu Putih. Penjelasan prasasti pada keempat sisi Tugu Pal Putih. Satu, prasasti di sisi barat bertuliskan Yasan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ingkang kaping 7 atau 7, artinya dibangun oleh ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-7 seperti itu. Jadi untuk Tugu di Yogyakarta ini sangatlah istilahnya sangat bersejarah banget. Yang kedua adalah prasasti di sisi selatan terdapat logo HB7 dan bertuliskan Wiworo Harjo Manggala Projo kaping 7 Sapar atau Alip 1819. Artinya lambang Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa pemerintahan Hamengkubuwono ke-7 dan Candra Sengkolo Oboho Garjo Manggala Projo 1819 yang berarti gerbang kesejahteraan untuk pimpinan negara. Yang ketiga adalah prasasti di sisi timur bertuliskan ingkang Mangyu Bagyo Karso Dalem Kangjeng Tuan Residen Z Mulemester seperti itu, yang artinya yang menyambut baik kehendak
ngarso dalem sultan adalah Kanjeng Tuan Residen Y Mulai Master, seperti itu. Yang keempat adalah prasasti di sisi utara bertuliskan pakaryanipun sinembadan patih dalem Kanjeng Raden Adipati Danurejo ingkang kaping gangsal atau 5 kedagen dening Tuan YPF van Brussel Opsiter Waterstaat, seperti itu. Jadi artinya pekerjaan dibiayai oleh patih dalem Kanjeng Raden Adipati Danurejo yang kelima atau yang ke gangsal, pimpinan pelaksana oleh Tuan YPF van Brussel Opster Waterstaat, seperti itu. Jadi pada zaman itu atau zaman sejarah lah istilahnya, seperti itu. Selain itu Tugu Palputih ini sebagai sumbu filosofi. Jadi seperti ini, filosofi dari panggung Krapyak ke arah utara merupakan perjalanan manusia sejak dilahirkan dari rahim ibu, beranjak dewasa, menikahi sampai melahirkan anak. Visualisasi dari filosofi ini diwujudkan dengan kesabaran, dengan keberadaan Kampung Mijen di sebelah utara panggung Krapyak yang melambangkan benih manusia atau pohon asem dengan daun yang masih muda bernama sinom, melambangkan gadis yang masih muda diberi sinom, atau yang masih anom atau muda, selalu mengesemkan atau menarik perhatian, maka selalu disanjung yang divisualisasikan dengan pohon tanjung. Di alun-alun selatan juga menggambarkan manusia telah dewasa dan sudah wani atau berani meminang gadis karena sudah ahil balik ya, yang dilambangkan dengan pohon kueni dan pohon pakel, masa muda yang mempunyai jangkauan jauh ke depan, sehingga divisualisasikan dengan pagar ringin di alun-alun, ringin yang dikurung di alun-alun selatan yang seperti busur panah masa depan, dan jangkauan para kaum muda dilambangkan seperti panah yang dilepas dari busurnya sampai di Sitinggil selatan. Pohon yang ditanam adalah palem dan cempora atau yang berbunga putih, dan pohon soka atau soko yang berbunga merah yang menggambarkan bercampurnya benih-benih laki-laki, dilambangkan warna putih, dan berbenih perempuan dilambangkan warna merah. Jadi warna putih dilambangkan untuk laki-laki dan warna merah dilambangkan untuk perempuan. Di halaman kamandungan menggambarkan benih di dalam kandungan dengan pohon palem atau vegetasi pohon palem yang bernama gelem atau kemauan bersama. Pohon jambu darsono yang bermakna koderesan sihing sesama, dan pohon kepel atau pohon buah kepel yang bermakna kempel bersatunya benih karena kemauan bersama didasari saling mengasihi, saling mencintai melalui regol gadung melati sampai di kemanggangan yang bermakna bayi telah lahir dan magang menjadi manusia dewasa, seperti itu. Jadi filosofi dari Tugu Golonggiling Palputih ke arah selatan merupakan perjalanan manusia menghadap Sang Kholik. Golonggiling melambangkan atau bersatunya cipta, rasa, dan karsa, dilandasi kesucian hati warna putih melalui Margatama atau jalan menuju keutamaan. Ke selatan melalui Malioboro memakai cipta obor, ilmu yang diajarkan para wali. Terus ke selatan melalui Margomulyo, jalan menuju kemuliaan, kemudian melalui Pengurakan, mengusir
hawa nafsu yang negatif, perjalanan manusia untuk menghadapi Tuhan yang mengalami godaan-godaan yang dilambangkan dengan kompleks kepatihan atau godaan duniawi berupa derajat, pangkat, dan kewibawaan serta keberadaan pasar Beringharjo melambangkan godaan syahwat sepanjang jalan Margatama Malioboro. Seperti itu adalah gambaran-gambaran sumbu filosofi yang ada di Tugu Golonggilik tersebut. Selain itu, dari Gapuro Keraton sisi utara untuk menuju ke inti Kedaton akan melewati 7 pintu dan 7 halaman. Seperti itu, 7 pintu dan 7 halaman seperti itu. Jadi untuk Tugu Palputih atau Tugu Golonggilik atau itu adalah setiap kota bisa mempunyai sebuah simbol khusus. Di Jogja ini sangat istimewa atau monumen yang terletak di tengah kota di tempat yang strategis dan ramai dilewati kendaraan yang menggambarkan ciri khas kota Yogyakarta. Seperti itu, terlihat menarik dan berkarisma banget, terletak di tengah-tengah perempatan antara Jalan Mangkubumi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Amsangaji, dan Jalan Diponegoro. Tugu Jogja merupakan bagian dari ikon sejarah kota Yogyakarta. Di Yogyakarta atau di Jogja sendiri kita mengenal juga dengan gunungan yang cukup aktif, yakni Gunung Merapi yang saat ini sedang mengeluarkan laharnya atau sedang aktif-aktifnya. Selain itu kita mengenal juga dengan keraton dan keraton Jogja maupun keraton Yogyakarta dengan Pantai Parangtritis di selatan Yogyakarta. Tempat-tempat inilah yang menjadi sumbu filosofi yang Yogyakarta digambarkan sebagai garis imajiner Yogyakarta karena letaknya merupakan garis lurus dari Gunung Merapi, Tugu Yogyakarta, Keraton, Panggung Krapyak sampai ke Laut Selatan Parangtritis. Mari kita bahas satu persatu tentang ini. Pada tulisan saya mendatangkan masih mempunyai nilai histori, filosofi, menggambarkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Ada satu hal yang membuat Jogja atau menjadi istimewa atau Yogyakarta menjadi istimewa, hanya dari segi budaya, juga segi kuliner, segi pendidikan, namun dari segi filosofi budaya yang mendasari dibangunnya beberapa tempat istimewa yang tersebut di atas disebutkan dalam beberapa literatur artikel bahwa antara Gunung Merapi dan antara Tugu Jogja, antara keraton dan pantai selatan Parangkusumo disebutkan terletak istilahnya pada satu garis lurus atau inilah sumbu filosofi yang disebut sebagai garis imajiner Yogyakarta, dan memang sudah dibuktikan dari udara atau satelit bahwa tempat-tempat tersebut terletak pada satu garis lurus seperti itu. Tugu yang dibangun pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono Raja pertama Keraton Yogyakarta mempunyai nilai simbolis yang menghubungkan keraton yang dengan pantai selatan Parangtritis dan Gunung Merapi. Tugu ini dulu dikenal dengan nama Golonggilik dari kata golong atau bentuk silinder dan gilik atau bentuk bulat. Merupakan simbol filosofi Jawa mempunyai makna manunggaling kawula Gusti, lambang persatuan antara rakyat dan rajanya serta Sang Pencipta. Tugu ini dan zaman dulu dikenal juga dengan nama Tugu Palputih karena warnanya yang putih. Diceritakan bahwa pada masa lalu puncak tugu yang bulat ini dipergunakan oleh Sri Sultan sebagai titik pandang untuk Sinawaka bermeditasi di bangsal Banguntur Tangkil yang terletak di Siti Hinggil Lor atau pelataran keraton yang tanahnya ditinggikan, atau Siti artinya tanah, Hinggil artinya ditinggikan atau tinggi, Lor adalah utara. Seperti itu. Bentuk tugu yang sekarang sudah mengalami perubahan dari gilik menjadi lancip, golong menjadi persegi, dikarenakan pernah runtuh karena terjadinya gempa bumi berskala 8 SR pada 10 Juni 1867 di pagi hari, dan pada tahun 1889 diresmikanlah tugu baru yang semula berbentuk golong atau silinder dan gilik atau bulat menjadi berbentuk persegi dan lancip yang bermula setinggi 25 meter menjadi 15 meter saja. Desain tugu ini dirubah total oleh Belanda sebagai taktik untuk mengikis makna filosofis Jawa, yaitu
persatuan rakyat dan rajanya. Ada hal yang baru yang di dalamnya ada, yaitu adalah prasasti di setiap sisinya yang menceritakan proses berdirinya Tugu Jogja maupun Tugu Yogyakarta ini. Di sisi barat ada tulisan berbahasa Jawa, Yayasan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono kaping 7 atau kaping 7, artinya bahwa tugu ini dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 atau Jumeneng. Di sisi timur bertulisan Ingkang Mangayubagya Karso Dalem Kanjeng Tuan Residen Z Mula Master, yakni bahwa yang Mula Master Residen Yogyakarta menyambut baik pembangunan tugu tersebut. Di sisi selatan atau sisi kidul bertulisan Wiworo Harjo Manggolo Projo kaping 7 atau Sapar Alip 1819, artinya Wiworo itu gerbang mewakili angka 9, Harjo itu kemakmuran mewakili angka 1, Manggolo berarti pemimpin mewakili angka 8, dan Projo itu bermakna negara mewakili angka 1. Sehingga kalau disatukan arti bahwa perjalanan menuju gerbang kemakmuran dimulai dari pemimpin atau pemimpin negara. Sangkalan itu menunjukkan angka 1819. Di sisi utara pakaryanipun sinembadan Patih Dalem Kanjeng Raden Adipati Danurjo ingkang kaping gangsal atau kaping 5 kaundagen dening Tuan ZPF Ban Brussel of Theater Waterstad. Artinya bahwa pembangunan tugu ini dipimpin oleh Patih Danurjo yang kelima atau yang kelima atau ke gangsal di tahun 1879 sampai 1899 dan arsitek oleh JPF Van Brussel, seorang petugas dinas pengairan Belanda yang bertugas di Yogyakarta, seperti itu. Kemudian untuk dapat melestarikan dan mengetahui bentuk semula Tugu Kolong Gilik, maka pada tahun 2015 dibangunlah sebuah miniatur Tugu Kolong Gilik di perempatan Tenggara Tugu dengan dilengkapi keterangan seputar sejarah perjalanan Tugu sebagai simbol penting Yogyakarta. Tempat menjadi salah satu tempat tongkrongan bagi para wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Seperti itu. Jadi Tugu Kolong Gilik adalah sebagai sumber filosofi, sumbu filosofi di kota Yogyakarta, tengah diusulkan sebagai warisan dunia yang diakui oleh UNESCO. Tinjauan tersebut, sumbu filosofi Yogyakarta, adalah tujuan pelaksana peninjauan yang dilakukan oleh UNESCO tersebut adalah untuk memastikan apakah kekurangan-kekurangan untuk penetapan warisan dunia baik sudah diatur belum diaplikasikan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Nantinya apabila ajuan dari sumbu filosofi Yogyakarta telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh UNESCO, berulah dilakukan evaluasi dengan melakukan sidang hadapan 22 negara anggota. Jadi ini dirangkum dari beberapa media sosial yang tertulis di entah itu di Google, di Twitter maupun di Facebook maupun di dunia maya lainnya yang sudah saya baca di konten saya ini. Apa itu sumbu filosofi Yogyakarta? Adalah sumbu filosofi Yogyakarta adalah sebuah sumbu imajiner merupakan garis lurus ditarik dari panggung Kerapia Keraton Yogyakarta dan Tugu Palputih, seperti itu. Dilansir dari laman Kemendikbud, sumbu filosofi Yogyakarta adalah simbol dari keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah dan hablum minanas, atau hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam, seperti itu. Dalam kaitannya dengan alam, hal ini termasuk hubungan manusia dengan 5 elemen pembentuk alam sekitar, yaitu api atau dahana dari Gunung Merapi, tanah adalah Bantala, dan bumi Ngayogyakarta atau air atau artinya tirta dari Laut Selatan, angin atau meruta, dan angkasa. Nah, seperti itu. Semoga saja bermanfaat, dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.